Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-175 bertepatan dengan bab ke-825. Ungkapan si penjaga membuat semua penghuni sel kagetnya bukan main. Nyonya besar Xiao dan Xiao Wei tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah Malan telah melakukan penipuan? Bukankah katanya Malan akan dikurung selama 10 atau 20 tahun dan bahkan bisa lebih? Kenapa Malan malah dibebaskan sekarang? Jika Malan bisa bebas sekarang, maka setelah Nyonya besar Xiao juga dibebaskan 10 hari lagi, apakah dia masih bisa hidup di Thompson kelas atas? Nyonya besar Xiao langsung panik. Tepat pada saat ini Malan yang terlihat sekarat langsung turun dari tempat tidur dengan bersemangat begitu mendengar ucapan si penjaga. Rasa sakit akibat pukulan yang tadi dia rasakan kini sudah tidak terasa lagi. Mendengar kalimat si penjaga membuat Malan seperti terbang ke langit ketujuh. Terima kasih Tuhan, akhirnya dirinya bisa bebas. Terima kasih Tuhan, akhirnya dirinya bisa bebas. Malan berdiri dengan penuh semangat. Hahaha, bagus sekali, akhirnya aku bisa bebas. Hahaha, bagus sekali, bagus. Ini benar-benar bagus. Aku bisa kembali ke Thompson kelas atas. Setelah itu Malan segera menatap Nyonya besar Xiao sambil berkata sinis, hahaha, dasar wanita tua, kamu tidak pernah menyangka bahwa aku akan dibebaskan, bukan? Kemudian CWW, kalian berdua para manusia payah. Baik-baiklah kalian di dalam penjara. Nikmati hari-hari kalian di dalam penjara. Karena sekalinya kalian dibebaskan, kalian tidak akan punya tempat tinggal dan berkeliaran di jalanan. Manusia payah seperti kalian ingin tinggal di Thompson kelas atas? Bah, tunggu sampai kalian keluar, nanti kalian bisa menggali makam nenek moyang kalian. Silakan lihat siapa dari 8 generasi keluarga kalian yang pantas tinggal di Thompson kelas atas. Yang jelas bukan kalian berdua. Nyonya besar Xiao gemetar karena marah. Tepat pada saat itu juga dia benar-benar ingin mencabik Malan hidup-hidup. Nyonya besar Xiao bahkan menyesal tidak mendesak Zhang Wepan untuk segera membunuh Malan kemarin. Sekarang wanita murahan tersebut akan dibebaskan. Tuhan pasti salah melihat. Xiaowei berteriak dengan marah, kamu jangan merasa senang dulu. Bisa saja pengadilan akan mulai memproses kasusmu. Setelah itu kamu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jangan bermimpi kamu bisa keluar dari sini. Malan tiba-tiba berteriak dengan penuh amarah, lupakan saja sumpah serapahmu itu. Aku akan dibebaskan dari hukuman. Aku akan keluar dan mendapatkan kembali kebebasanku. Tunawisma seperti kalian lebih baik banyak berdoa. Setelah selesai berbicara, Malan memandang Janggepan sambil menetapkan gigi. Dasar babi gendut dari desa, kamu bahkan berani memukulku dan menyuruhku menjilati bubur di lantai. Aku beritahu kamu, kamu tunggu saja nanti. Saat kamu sudah bebas, aku akan menyuruh orang untuk menghajarmu sampai mati. Bukankah kamu anak yang penurut? Tunggu sampai aku menemukan makam ibumu. Aku akan menggali makamnya dan menyebarkan abunya. Jang Guepan sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin bertarung dengan Malan. Saat itu juga, baru juga Jang Guepan hendak menyerang, penjaga rumah tahanan berbicara. Malan, kamu ingin bebas atau tidak? Malan menjawab dengan terburu-buru. Baiklah, baiklah, aku akan pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini barang satu menit pun.
Si penjaga berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu cepat kemasi barangmu." Karena ada penjaga di sana, orang-orang tidak berani memukul Malan. Mereka hanya bisa meletakkan gigi penuh kebencian. Jang Guepan paling benci orang yang mengolok-olok ibunya. Malan bilang ingin menyebarkan abu kremasi ibu Jang Guepan. Hal tersebut adalah dosa yang harus dibayar oleh nyawa Malan sendiri. Malan benar-benar percaya diri saat ini dia. Sambil mengemasi barangnya sendiri, dia berkata sinis kepada orang-orang di sekitarnya. "Oh iya, kalian yang sudah memukuli aku, jangan pikir kalian bisa lari. Aku beritahu kalian, aku memiliki kekuatan yang besar di luar. Mulai hari ini setelah aku bebas, aku pasti akan menunggu kalian. Saat kalian sudah keluar nanti, aku pasti akan menghajar balik kalian. Coba lihat nanti apa kalian masih berani menindasku atau tidak." Malan memaki mereka satu persatu, membuat semua orang yang berada di dalam sel menjadi pucat. Malan marah sekali. Setelah memaki orang tersebut, Malan menghela napas lega. Saat ini Malan sudah selesai mengemasi semua barangnya dan bersiap meninggalkan sel bersama penjaga. Tetapi Malan tiba-tiba merasa dia ingin buang air kecil. Malan berbisik kepada dirinya sendiri, "Sialan, kenapa aku ingin buang air kecil pada saat-saat seperti ini?" Tidak lama setelahnya Malan kembali berbisik, "Tidak bisa, saat ini membawa sial untukku. Air seni yang dibawa keluar dari sel ini pasti lebih sial lagi. Aku harus mengeluarkannya di sini baru boleh pergi." Dengan itu Malan pun tertawa sinis sambil menatap Nyonya Besar Xiao dan Jang Guepan. Dia berkata dengan nada merendahkan, "Kebetulan aku ingin buang air kecil. Aku akan meninggalkannya untuk kalian." Usai mengatakan itu, Malan menyiulkan sebuah lagu, berbalik dan berjalan menuju toilet. Di luar semua orang terdiam, napas mereka terengah-engah karena marah terhadap Malan. Nyonya Besar Xiao memegangi dadanya sendiri, dirinya telah dikuasai oleh amarah. Kemudian dia berkata, "Aku kesal sekali, aku benar-benar kesal. Pasti putraku yang mengajukan bebas besar untuk Malan." Jang Guepan berkata keras-keras, "Putramu tidak membebaskanmu dan justru membebaskan dia. Anak macam apa dia?" Nyonya Besar Xiao terisak, "Putraku itu memang tidak berguna. Dia telah terpengaruh oleh wanita sialan itu. Mereka memang tidak ingin aku hidup. Itu sebabnya mereka memikirkan cara membuang wanita tua sepertiku." Setelah berkata demikian, Nyonya Besar Xiao sengaja menabur perselisihan dengan berkata seperti ini kepada Jang Guepan. "Jang Guepan, wanita itu benar-benar jahat. Dia bilang ingin menggali makam ibumu, bukan? Aku pikir dia pasti benar-benar akan melakukannya. Kasihan sekali kamu." Mendengar hal ini membuat darah sekonyong-konyong naik ke ubun-ubun Jang Guepan. Wanita itu gemetar karena marah. Jang Guepan menggertakkan giginya, bangkit berdiri, kemudian berjalan menyerbu kamar mandi. Ini adalah kesempatan terakhir bagi Jang Guepan untuk memberi pelajaran pada Malan. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini, maka Malan akan bebas begitu saja. Ketika Nyonya Besar Xiao melihat Jang Guepan masuk ke dalam dengan amarah meletup-letup, wanita itu juga ikut masuk dengan laga sok. Xiaobi dan beberapa orang lain tadi dimaki-maki oleh Malan juga ikut masuk ke dalam. Malan sedang buang air kecil ketika dia mendengar suara pintu toilet yang tiba-tiba ditendang. Tidak lama setelah itu Malan melihat kaki besar Jang Guepan. Kaki itu menendang pantat Malan dan membuat Malan jatuh terduduk. Kedua kakinya tersebut di pinggiran toilet dan pantat Malan masuk ke lubang toilet. Rasakan sakit sekali. Malan tidak bisa bangkit kembali. Ketika memikirkan bahwa Malan akan menggali makam serta menebarkan abu ibunya, Jang Guepan langsung menyeringai penuh kebencian dan berkata kepada para penghuni sel yang lain, "Pukul dia sekeras-kerasnya, pukul dia sampai mati. Coba lihat apakah wanita sialan ini masih bisa bersikap sombong atau tidak." Sekelompok manusia kemudian langsung memukul kepala dan tubuh Malan.
Malan tidak siap dengan itu. Dia berteriak sambil menggunakan tangannya sebagai tameng. Malan berusaha keras memblokir serangan-serangan itu, tapi semuanya percuma saja. Saat ini mata CWB berkilat-kilat sinis. Sudah lama dia ingin memukul Malan, tapi tidak pernah ada kesempatan untuk melakukannya. Melihat semua orang sedang sibuk menyerang tubuh bagian atas Malan, ditambah lagi posisi kaki Malan sedang terbuka, CWB maju ke depan sambil memegangi satu kaki Malan. Dia lalu mengedipkan mata kepada Nyonya Besar Xiao. Nenek, mari kita patahkan kaki perempuan sialan ini. Jika tidak sekarang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Baik, Nyonya Besar Xiao mengatakan gigi sambil mengangguk. Mimpi Nyonya Besar Xiao untuk tinggal di Thompson kelas atas hancur sekali lagi dalam hatinya. Dia amat sangat membenci Malan. Di samping itu, Malan barusan sudah bersikap sombong di hadapannya. Kalimat-kalimat Malan begitu keterlaluan sampai membuat Nyonya Besar Xiao geram. Bagi Nyonya Besar Xiao, hal yang paling tidak dia inginkan dia lihat adalah Malan bisa bebas dari belenggu siksaan, dan ternyata sekarang Malan justru akan bebas. Jika Malan bebas, maka saat ini adalah kesempatan terakhir Nyonya Besar Xiao untuk bisa memberi Malan pelajaran. Jika tidak dimanfaatkan, maka di kemudian hari tidak akan ada kesempatan lagi. Nyonya Besar Xiao pun terlepas dari usia dan kondisi tubuhnya segera mengangkat kaki dan menginjak lutut Malan keras-keras. Terdengar bunyi kerak dan Malan pun mengeluarkan jerit kesakitan. Malan merasakan sakit yang luar biasa menjalar di kakinya. Ini pasti patah tulang. Nyonya Besar Xiao sukses dalam sekali serang. Karena terlalu bersemangat, Nyonya Besar Xiao pun mengeluarkan tenaga yang kelewat besar. Dia tidak bisa menyeimbangkan diri dan akhirnya terpeleset jatuh ke lantai. Nyonya Besar Xiao jatuh dan menyebabkan tulang ekornya mengalami cedera. Saking sakitnya dia sampai mengadu berkali-kali. Tapi kondisi Malan jauh lebih menyedihkan. Dia melihat lututnya bengkok ke arah yang berlawanan. Saking sakitnya sampai Malan tidak bisa berhenti berteriak, ah, kakiku patah. Si penjaga mendengar keributan di dalam dan langsung berteriak dari luar, ada apa? Apa yang kalian lakukan di dalam? Mendengar hal ini membuat semua orang berhenti memukul Malan dan segera membubarkan diri. Jang Pan melirik sekilas dan sengaja tertawa. Wanita sialan ini memang kurang ajar. Melihat bahwa dirinya hendak dibebaskan, dia langsung menendang Nyonya Besar Xiao. Kakinya pun patah gara-gara itu. Dia memang pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan hal itu, Jang Pan membantu Nyonya Besar Xiao keluar dari toilet. Malan berteriak keras, penjaga, cepat ke sini, kakiku patah. Si penjaga pun masuk ke dalam toilet melihat kondisi Malan yang menjadikan. Dia langsung mengernyitkan dahi dan bertanya kepada penghuni sel, apa yang kalian lakukan? Jang Pan maju dan menjawab, aku tidak tahu. Tadi Nyonya Besar Xiao hendak masuk ke toilet, tapi Malan menendang Nyonya Besar Xiao. Alhasil dia terpleset dan menjadi seperti ini. Nyonya Besar Xiao juga terlihat sedang menahan sakit. Dia menyahut, binatang liar itu menendangku, tulang ekorku sampai cedera begini. Rasanya sakit sekali. Malan berteriak lantang, dasar kalian sialan. Jelas-jelas kalian yang memukul dan mematahkan kakiku. Jang Pan tertawa sinis sambil berkata, bukti apa yang kamu punya? Kami semua yang ada di sini melihat sendiri kamu menendang Nyonya Besar Xiao. Kamu masih ingin membuat alasan? Malan menunjuk ke arah kerumunan dan berteriak, kalianlah yang memukuliku, kalianlah yang secara keroyokan mematahkan kakiku. Si penjaga pun mengerutkan kening. Tidak mungkin orang normal pergi ke toilet dan tiba-tiba kakinya patah. Jadi patahnya kaki Malan sudah jelas karena penghuni sel lain memukulinya.
Jika satu orang saja yang menyerang, Malan masih bisa menuntut. Tapi jika semua yang menyerang, maka tidak ada jalan keluar. Pertama-tama, mustahil jika ingin menginterogasi semua orang yang ada di sini. Dan kedua, jika ingin mendesak mereka untuk mengaku siapa yang memukul Malan, tentu akan sangat sulit. Hal tersebut akan membutuhkan proses interogasi secara menyeluruh. Mereka harus dibawa keluar dan diinterogasi secara terpisah. Memikirkan hal ini membuat si penjaga berkata, "Sudahlah, Malan, jika terus ribut begini, kamu tidak akan bisa bebas. Jika harus melakukan interogasi sekali lagi untuk masalah ini, tentu akan membutuhkan waktu yang lama." Malan berkata lantang, "Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mematahkan kakiku begitu saja, bukan?" Si penjaga berkata lirih, "Jika kamu ingin melaporkan mereka, tentu saja bisa. Aku akan memanggil polisi ke sini untuk melakukan interogasi sesuai dengan prosedur standar kami. Dan jika demikian, maka kamu perlu pergi ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Aku akan berkata jujur, di sini kamu sendirian, sementara mereka ada 20 orang. Mereka bisa saja tidak mengakui pernyataan yang kamu buat. Jika nanti mereka balik menyerangmu dan bilang bahwa kamu menyerang Nyonya Besar Xiao, maka itu akan merugikan dirimu sendiri." Mendengar hal ini membuat Malan jadi kecewa. Malan juga tahu bahwa para tahanan wanita ini bukan orang-orang yang baik, apalagi mereka sangat kompak di bawah kepemimpinan Jang Guipan. Ditambah lagi, Malan juga sudah membuat mereka marah. Jika masalah ini dilaporkan ke polisi, maka kemungkinan besar mereka akan bekerja sama untuk menyerang Malan. Jika seperti itu, maka masalah yang didapatkan Malan akan semakin banyak. Daripada seperti itu, lebih baik segera keluar, lebih cepat keluar lebih baik. Memikirkan hal tersebut membuat Malan hanya bisa mengangguk kesal. Aku ingin keluar saat ini juga." Si penjaga mengangguk. Dia membantu Malan keluar dari kamar mandi, kemudian mengajak Malan pergi meninggalkan sel tahanan. Pada saat Malan pergi meninggalkan sel, dia menoleh untuk berkata kepada Nyonya Besar Xiao, "Wanita tua sialan, tunggu saja. Cepat atau lambat aku pasti akan mematahkan kedua kakimu." Nyonya Besar Xiao menyahuti dengan nada sinis, "Dasar wanita murahan, kamu akan mati mengenaskan sebentar lagi." Malan mengabaikan Nyonya Besar Xiao dan menatap Jang Guipan dengan penuh penekanan. Malan berkata, "Jang Guipan, dasar kamu anjing betina, kamu tunggu saja. Makam ibumu pasti tidak akan selamat." Jang Guipan berteriak marah, "Jika kamu berani melakukannya, aku pasti akan membunuhmu." Dengan begitu, dengan dibantu oleh si penjaga, maka Malan berdiri dengan kaki gemetaran. Dia menolehkan kepala dan mengeluarkan serentetan makian. "Lihat sendiri apakah aku berani melakukan atau tidak. Tunggu sampai kamu keluar dari rumah tahanan dan kamu bisa melihat abu kematian ibumu sudah aku sebarkan." Dengan itu Malan pun mengikuti si penjaga keluar dari sel tanpa menoleh lagi. Malan dibawa ke kantor rumah tahanan. Si penjaga mengajak Malan masuk ke kantor tersebut. Di dalam sana ada 2 orang polisi yang kebetulan sedang memegang kasus Malan. Kedua polisi tersebut begitu kaget saat melihat Malan berjalan terseret-seret masuk ke dalam kantor. Si penjaga memberi penjelasan kepada kedua polisi. Dia baru saja terlibat perkelahian dengan teman-teman satu selnya. Kakinya cedera ringan. Malan berkata marah, "Cedera ringan? Kakiku patah. Apakah kamu tidak bisa melihatnya?" Si penjaga berkata sinis kepada Malan, "Apakah kamu sudah lupa pada apa yang kukatakan tadi? Bagaimana kalau kamu panggil semua orang keluar sekarang, kemudian aku bawa kalian ke kantor polisi untuk dihukum sekali lagi. Aku beritahu kamu, jangankan hukuman beberapa hari keluar pun kamu tidak akan bisa." Salah satu polisi mulai buka suara, "Sudahlah, Malan, sekarang kamu bisa pulang. Itu sudah sesuatu yang sangat bagus. Mengenai hidup kamu, nanti setelah keluar dari sini, kamu bisa pergi ke rumah sakit. Cedera itu akan sembuh dalam beberapa bulan." Malan tidak punya pilihan lain selain mengangguk dengan terpaksa. Dia bertanya, "Pak polisi, kapan aku bisa keluar?"
Polisi itu menjawab, apakah kamu sudah ingat pada semua hal yang kami jelaskan padamu? Malan cepat-cepat menjawab, Anda tenang saja, aku sudah mengingatnya dengan jelas. Aku tidak akan memberitahu siapapun untuk mengenai apapun, bahkan setelah aku keluar dari sini. Ketika berlari di halaman tadi pagi, Malan dipukuli dan diancam oleh 3 wanita kejam. Sejak tadi Malan sudah sangat ketakutan. Dia juga menyadari bahwa ada bahaya besar di balik kejadian ini. Sudah terlambat untuk menghindar saat ini, jadi mana berani Malan membahas masalah itu lagi. Polisi tersebut merasa puas. Dia mengembalikan ponsel Malan kepada Malan. Baiklah, sekarang cepat hubungi menantumu dan suruh dia menjemputmu. Malan mengambil ponselnya. Dia tidak sabar ingin menghidupkan ponselnya tersebut. Sejak ditahan di tempat ini, Malan tidak bisa memegang ponselnya pun tidak bisa menghubungi suami dan putrinya. Sekarang ponselnya tiba-tiba dikembalikan seperti ini. Malan merasakan ledakan kesengsaraan di dalam hatinya. Suami dan putrinya pasti tidak tahu bahwa Malan telah menerima siksaan yang tidak manusiawi 2 hari belakangan. Tapi hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa Malan beritahukan kepada mereka berdua. Karena sekalinya Malan berbicara, ada kemungkinan dia akan dibunuh atau mungkin polisi akan menangkap dan menjebloskannya lagi ke penjara. Setelah ponsel dinyalakan, Malan menerima pesan WeChat yang tidak terhitung jumlahnya. Malan menekan WeChat dan mengetahui bahwa setiap pesan berasal dari putrinya, Sejuran. Melihat Sejuran sangat mengkhawatirkan dirinya dan mengirimkan pesan tanpa henti seperti itu membuat hati Malan benar-benar merasa lega. Tapi Malan jadi gelisah karena satu hal, kenapa suaminya tidak mengirimkan pesan satupun kepada Malan? Malan sudah menghilang selama 2 hari. Apakah suaminya tidak khawatir sama sekali? Memikirkan hal ini membuat Malan tidak puas. Mau tidak mau, Malan berkata dalam hati, aku tidak menyangka Cangkun akan sebegitu tidak berperasaan. Aku sudah menghilang begitu lama, tapi dia tidak mengirimku satu pesan pun. Setelah ini aku harus buat perhitungan dengannya. Tepat pada saat itu, polisi berkata, jangan lihat WeChat terus, cepat telepon menantumu. Malan buru-buru berkata, Pak polisi, bisakah jangan menantuku yang menjemputku? Sekali memikirkannya saja sudah membuatku marah sekali. Aku begitu membencinya. Bisakah putriku saja untuk menjemputku? Polisi itu menggebrak meja dan berkata sinis, kami menyuruh menantumu menjemputmu itu karena kami ingin memastikan apakah para penjahat itu sedang mengawasi menantumu atau tidak. Jika tidak, jika kamu dipulangkan dengan tiba-tiba begini, kemungkinan besar kamu akan diawasi. Bisa jadi malam ini kamu akan dibunuh. Kalau sudah begitu, jangan salahkan kami belum memperingatkanmu. Ketika Malan mendengar ini, dia sangat ketakutan. Malan pun menanggapi dengan tergesa-gesa, baiklah, sekarang aku akan menelpon menantuku. Pak polisi, Anda harus memastikan apakah para penjahat itu sedang mengejarnya atau tidak. Polisi itu mengangguk dan berkata dingin, kamu tenang saja, selama kamu melakukan apa yang kami suruh, kami pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Malan menghela nafas lega dan berkata, aku akan menelepon sekarang juga. Polisi kembali bertanya pada Malan, kamu sudah tahu harus bilang apa padanya bukan? Aku tahu. Malan menahan rasa sakit di kakinya dan berkata dengan penuh kepatuhan, aku akan bilang padanya bahwa aku ditipu bisnis MLM. Kemudian aku ditangkap oleh polisi. Sekarang seketika kasusnya sudah jelas, aku diperbolehkan pulang. Polisi itu berdehem satu kali kemudian melambaikan tangan. Baiklah, cepat telepon dia. Saat ini Chen sedang berada di rumah sambil menunggu telepon dari Malan. Ponsel Chen yang berada di meja tiba-tiba bergetar. Pria itu cepat mengangkatnya dan ketika menyadari bahwa yang menelpon adalah ibu mertuanya, dia segera menekan tombol jawab. Ibu?
Ibu sekarang ada di mana? 2 hari ini kami mencari ibu sampai gila. Ijen sekalinya buka mulut dia langsung bersandiwara. Malan sangat membenci Ijen, tapi dia tidak bisa mengatakannya secara langsung. Malan hanya bisa berkata dengan nada sinis, "Aku berada di rumah tahanan, cepat jemput aku dengan mobil." Ijen berkata, "Ibu, mobil di rumah dipakai semua. Aku akan menjemput ibu naik taksi saja." Malan bertanya dengan marah, "2 mobil di rumah terpakai semua?" Ijen berdehem mengiyakan lalu berkata, "Curan pergi ke kantor, ayah pergi ke pesta." Oh, sepertinya di part ini sampai di sini dulu guys. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.